Ini kalau nggak ngerti listrik pasti bingung. Dari listrik cuma dua, di sini ada tiga. Mana yang mau disambung gitu? Biasanya sih gitu kalau teman-teman yang tidak paham listrik, biasanya itu menjadi masalah. Nah, saya akan jelaskan. Tiga itu apa saja. Terus pertanyaannya gini, Pak, cuman nyambung kabel aja, ongkosnya kok mahal ya? Loh, bukan masalah mahalnya, ini masalah keahlian, teman-teman. Contoh aja dokter gitu ya. Dokter itu kalau praktek hanya konsultasi, bayar kan? Tidak boleh diprotes bahwa cuman konsultasi begitu aja bayar gitu. Ya kan kuliahnya mahal juga itu dokter ya. Jadi wajar lah, dan tidak semua orang bisa jadi dokter. Sama ini teknisi gitu ya. Teknisi misalnya perbaiki TV, kabelnya putus atau terlepas. Kemudian disolder langsung nyala. Nah, nanti ditarik ongkos misalnya 150, Pak. Cuman nyambung kabel aja 150. Nah, kalau begitu gini, ya udah Pak, kalau gitu Bapak perbaiki sendiri. Saya lepas lagi kabel yang tadi ya. Kemudian Bapak solder sendiri gitu ya. Sambung sendiri. Nah, kalau nggak ngerti, salah sambung, yang terjadi bukan TV-nya malah bagus. TV-nya bisa terbakar karena salah nyambung. Kenapa salah nyambung? Karena nggak punya ilmunya. Kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proyek saya kali ini tentang perbaikan oven elektrik ya. Jadi mesin oven listrik. Ini mereknya Kirin ya. Menurut informasi pemiliknya, oven ini tidak menyala. Di sini ada saklar on off ya. Saklar on off. Kemudian ini timernya. Ini lampu indikator, tapi sudah lepas ini penutupnya. Ini selektor ya. Selektor untuk pengatur. Kemudian ini untuk selektor suhu. Seperti itu. Nah, kita akan ukur dulu teman-teman. Ini kabelnya. Untuk memastikan bahwa dia terhubung, kita akan ukur. Teman-teman lihat jarumnya di situ ya. Saya hubungkan singkat dulu. Bergerak, lalu kita taruh di sini. Nggak ada pergerakan, teman-teman. Coba saklarnya dimatikan, nyalakan. Timernya dinyalakan. Ini suhunya tidak ada pergerakan. Nggak ada pergerakan apa-apa ya. Oke. Kita akan lihat lebih lanjut. Seperti ini kalau nampak dari belakang. Ini saya mencurigakan di sini ya. Makanya saya lepas dulu. Gini aja teman-teman, kita potong aja sini karena ini isolasinya terlalu banyak. Nah, kita potong. Terus kita kupas. Kita kupas kabelnya. Nah,
kabelnya itu ada 3 teman-teman. Nah, ini kalau nggak ngerti listrik pasti bingung. Dari listrik cuma 2, di sini ada 3. Mana yang mau disambung gitu? Biasanya sih gitu kalau teman-teman yang tidak paham listrik, biasanya itu menjadi masalah. Nah, saya akan jelaskan. 3 itu apa saja? 3 itu ada warna biru, warna coklat, warna hijau strip kuning. Nah, sesuai standar kelistrikan ya, standar internasional sih sebenarnya. Hijau strip kuning ini bisa dipastikan dia adalah ground ya. Sedangkan yang 2 ini dari sumber, yang satu fase 1 0 atau bisa disebut 1 negatif 1 positif. Saya akan buktikan bahwa ini adalah ground. Saya kupas dulu ya. Lalu kita ukur. Di sini. Ground itu dia terhubung ke body. Nih, saya ukur sini ya. Ini saya hubung singkat dulu untuk bergerak. Nah, ini body nih teman-teman. Ini body yang kuning, hijau strip kuning ini body tuh. Jadi dia terhubung dengan body. Lalu yang 2 ini itu nggak boleh terhubung dengan body. Kalau terhubung berarti itu justru masalah. Atau kalau terhubung nanti teman-teman pegang bodinya, teman-teman kena strom. Contoh ini ya, yang warna biru. Nah, tidak ada kan, tidak terhubung. Yang warna coklat tidak terhubung. Yang warna hijau strip kuning terhubung karena dia ground. Ground atau pentanan. Nah, sekarang teman-teman yang harus dihubungkan itu adalah kabel ini dengan ini, atau biru dengan coklat. Nah, di sini ternyata tidak terhubung juga. Coba kita kontak saklarnya ya. Jadi tidak terhubung nih teman-teman. Nah, tidak ada reaksi. Nah, itu nyala tuh teman-teman. Oh, udah nyala tuh. Tuh. Nyala. Nyala teman-teman. Jadi hanya kesalahan nyambung ya. Kesalahan nyambung kabel tadi. Cuma nanti ada yang tanya, Pak cuman gitu doang. Ya iyalah. Terus pertanyaannya gini, Pak cuman nyambung kabel aja ongkosnya kok mahal ya? Loh, bukan masalah mahalnya, ini masalah keahlian teman-teman. Contoh aja dokter gitu ya. Dokter itu kalau praktek hanya konsultasi bayar kan? Tidak boleh diprotes bahwa cuman konsultasi begitu aja bayar gitu. Ya kan kuliahnya mahal juga itu dokter ya. Jadi wajar lah, dan tidak semua orang bisa jadi dokter. Sama ini teknisi gitu ya. Teknisi misalnya perbaiki TV. Kabelnya putus atau terlepas. Kemudian disolder langsung nyala. Nah, nanti ditarik ongkos misalnya 150, Pak. Cuman nyambung kabel aja 150. Nah, kalau begitu gini. Ya udah Pak, kalau gitu Bapak perbaiki sendiri. Saya lepas lagi kabel yang tadi ya. Kemudian Bapak solder sendiri gitu ya. Sambung sendiri. Nah, kalau nggak ngerti salah sambung, yang terjadi bukan TV-nya malah bagus. TV-nya bisa terbakar karena salah nyambung. Kenapa salah nyambung? Karena nggak punya ilmunya, kan begitu. Ya sama, teman-teman misalnya konsultasi dokter salah
diagnosa salah obat, bahaya. Bukan sembuh malah bisa innalillahi. Nah ini teman-teman, jadi nyambungnya sebenarnya sudah benar nih ya, warna coklat sama warna biru. Cuman kenapa tidak nyala? Kemungkinan kabelnya itu yang putus. Kabel ini, kabelnya kecil gitu ya. Ini bukan kabel baru juga, kayaknya kabel bekas. Jadi teman-teman gini, ini oven ini dayanya 400-an watt ya, 400-an watt. Teman-teman jangan pakai kabel yang kecil begini ya, karena nanti bebannya besar dan dia akan panas. Coba saya ukur ya, saya kupas dulu. Nah, kita akan ukur ini ya, ukur ini yang sambil dilihat itunya ya, jarumnya. Kabel yang satu ini, yang satunya, nah ini tidak terhubung, putus ini teman-teman. Ini nggak terhubung, ini juga nggak terhubung. Yang ini terhubung, jadi yang satu putus, yang satu putus. Jadi hanya masalah kabel teman-teman. Masalah kabel menyebabkan oven ini tidak bisa bekerja atau tidak mendapat suplai tegangan listrik ya. Jadi teman-teman, itu kuncinya memiliki alat ini ya, memiliki alat ini. Kalau teman-teman nggak memiliki alat ini, bisa nggak cara mengatasinya, mencari kabel yang putus? Nah, ya bisa aja ini teman-teman, ini pasang fitting gitu, ujungnya kasih lampu, dicok. Kalau nggak nyala berarti kabelnya ini langsung diganti aja gitu, nggak usah repot-repot, nggak pakai alat ukur nggak apa-apa. Begitu teman-teman. Kita sambung aja teman-teman. Saya pakai kabel ini ya, kabel ini saya korbankan supaya dapat kualitas kabel yang baik ya. Ini sama, ini warnanya biru, coklat, hijau, strip kuning. Kita terapkan di sini ya. Ini kasih agak pendek aja supaya nanti kita masukkan ke dalam. Kita sambung yang coklat dulu. Jadi ini kabelnya bagus, besar teman-teman. Jadi ini masalah sambung kabel teman-teman. Kabelnya putus, disambung kembali. Cuman nyambungnya yang rapi gitu ya, maksudnya. Apakah teman-teman bisa? Ya bisa, cuman nyambung kabel nggak bisa. Apakah perlu groundnya disambung? Ya, sebaiknya disambung teman-teman. Kalau tidak disambung apakah bermasalah? Tidak ada masalah. Cuman masalah itu akan muncul ketika ada kebocoran arus atau kebocoran tegangan induksi ya di bodi, di sistem isolasinya bermasalah, maka dia akan menyentuh bodi dan saat teman-teman pegang bisa kena strom. Atau misalnya ada petir, tegangannya berlebih. Nah, nanti kalau tidak ada ground ini, itu bisa rusak alat listrik kita.
Cuman masalahnya di rumah teman-teman ada groundnya enggak. Kalau nggak ada groundnya ya percuma. Begitu guys. Jadi sistem grounding di peralatan elektronik itu berfungsi manakala instalasi listrik di rumah teman-teman itu juga ada groundingnya. Apa indikasinya instalasi rumah ada groundingnya? Indikasinya kabelnya itu ada 3 teman-teman. Jadi kalau di stop kontak itu kabelnya 2, ini harusnya 3. Itu indikasi bahwa ada grounding. Nah ini saya bungkus sekarang, nanti diikat aja biar nggak lepas, takutnya kena panas. Oke begini, terus kita kembalikan ininya yang tadi teman-teman. Kita kembalikan. Jadi langsung mantap seperti ini teman-teman penampakannya. Barang-barangnya pada jatuh. Jadi seperti dari pabrikan ya teman-teman. Sudah pecah nih teman-teman. Pecah ini. Saklarnya pecah. Jadi saya lakban dulu ya. Ya, sementara begitu. Ini posisinya off. Oke. Sementara aman. Ini off ya. Ini off, ini on. Ini timer. Ini suhu ya. Ini timer, ini on off ya. Saya off-kan dulu. Lalu sekarang saya akan colok ya ke listrik sini. Saya colok. Lalu saya nyalakan. Bismillah. Itu nyala teman-teman ya. Sudah nyala itu. Lampu indikatornya nyala ya. Ya intinya udah nyala teman-teman ya. Nanti kita akan raba di dalam, udah panas belum gitu. Nah ini udah panas, sudah mulai hangat. Nyala ya teman-teman. Jadi demikian saja tutorial sederhana tentang pengecekan. Ini bukan perbaikan sih sebenarnya ya. Pengecekan oven listrik untuk kue mati atau tidak nyala ya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat tutorial sederhana ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.